Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dwi Arab Pratama dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem AC atau air conditioner pada kendaraan. Air conditioner atau AC merupakan peralatan untuk menjaga udara di dalam ruangan agar kelembapan dan suhu udara tersebut tetap menyenangkan dan membuat nyaman. Air conditioner pada kendaraan berfungsi untuk menjaga udara di dalam ruangan kabin agar udara tersebut memiliki suhu dan kelembapan yang sejuk dan dingin. Air conditioner pada kendaraan terbagi menjadi heater atau cooler dengan pembersih embun dan pengatur aliran udara. Heater merupakan alat untuk memanaskan udara yang masuk ke dalam ruangan kendaraan atau udara dari luar yang dihisap masuk ke dalam ruang yang digunakan untuk pemanasan. Heater memiliki 3 jenis, yaitu heater dengan air panas atau hot water heater. Lalu yang kedua, heater pembakaran atau combustion heater. Lalu yang ketiga, ada heater gas buang atau exhaust heater. Lalu cooler merupakan alat untuk mendinginkan dan menghilangkan kelembapan udara di dalam kendaraan agar udara tersebut tetap sejuk dan membuat nyaman. Lalu fungsi-fungsi air conditioner pada kendaraan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk mendinginkan suhu udara yang berada di dalam kabin. Suhu udara di dalam kabin akan didinginkan oleh air conditioner atau AC dalam kendaraan agar udara tersebut tetap dingin dan sejuk. Lalu yang kedua yaitu untuk mengendalikan sirkulasi udara agar udara yang di dalam kabin tersebut tidak pengap atau panas. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengontrol kelembapan udara agar di dalam ruangan kabin tersebut tidak lembab. Lalu yang keempat untuk memurnikan udara agar udara yang di dalam kabin tersebut tetap bersih dan sejuk. Lalu yang kelima untuk mencegah kaca agar tidak berembun pada saat kondisi lingkungan dalam kondisi dengan suhu yang dingin atau pada saat hujan. Lalu yang ketiga yaitu komponen-komponen air conditioner pada kendaraan. Bisa dilihat di sini terdapat stand untuk sistem AC. Di sini terdapat komponen-komponen pada sistem AC. Yang pertama yaitu terdapat kompresor AC. Kompresor AC ini berfungsi untuk mengkompresikan gas atau freon agar freon tersebut memiliki tekanan yang tinggi. Lalu di dalam kompresor ini terdapat 2 saluran, yaitu saluran hisap dan saluran buang. Saluran hisap ini berfungsi untuk menghisap gas atau udara freon yang dihasilkan dari evaporator yang memiliki tekanan dan suhu yang rendah agar masuk ke dalam kompresor. Lalu selanjutnya ada saluran buang. Saluran buang ini berfungsi untuk mengalirkan udara atau gas freon yang sudah dikompresikan sehingga memiliki tekanan dan suhu yang tinggi untuk dialirkan masuk ke dalam kondensor. Lalu selanjutnya yaitu terdapat magnetic clutch. Magnetic clutch ini berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan putaran puli dari kompresor yang menghubungkan ke poros pada kompresor. Lalu komponen yang selanjutnya terdapat kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan dan menurunkan tekanan atau temperatur tinggi yang dihasilkan oleh kompresor pada saat gas atau uap freon tersebut mengalir ke dalam kondensor. Lalu komponen yang selanjutnya terdapat cooling fan. Cooling fan ini
berfungsi untuk mendinginkan, cooling fan, berfungsi untuk mendinginkan atau membantu pendinginan dan penurunan suhu pada saat gas atau freon tersebut mengalir ke dalam kondensor. Lalu komponen selanjutnya terdapat receiver atau dryer. Receiver atau dryer tersebut berfungsi untuk menyaring cairan yang sudah dikirimkan dari kondensor. Kondensor ini juga akan mengkondensasikan gas atau uap dari kompresor agar menjadi cairan pendingin atau refrigeran. Lalu komponen yang selanjutnya terdapat expansion valve. Expansion valve ini berfungsi untuk menurunkan temperatur dan suhu pada cairan yang dikirimkan dari receiver agar cairan tersebut temperatur dan suhunya menjadi rendah. Di dalam expansion valve ini juga akan mengubah cairan yang disaring dari receiver menjadi gas atau uap yang memiliki temperatur dan tekanan yang rendah dengan proses spraying. Lalu gas atau udara yang sudah dihasilkan dari expansion valve tersebut akan dikirimkan masuk ke dalam evaporator. Komponen yang selanjutnya itu terdapat evaporator. Evaporator ini berfungsi untuk mendinginkan udara sebelum masuk ke dalam ruangan kabin. Pada saat evaporator bekerja, evaporator juga dibantu dengan blower. Ini komponen AC yang berfungsi untuk menghembuskan udara dingin yang dihasilkan dari evaporator agar masuk ke dalam sirip-sirip pada AC. Pada sistem AC juga dilengkapi dengan komponen termostat. Termostat ini berfungsi untuk mengontrol suhu udara agar suhu udara tersebut sesuai yang diinginkan pengendara. Lalu selanjutnya terdapat filter kabin. Filter kabin tersebut berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk ke dalam evaporator agar udara tersebut tetap bersih dan sejuk. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan siklus kerja pada sistem air conditioner pada kendaraan. Pada saat kendaraan hidup, otomatis puli pada kompresor akan berputar karena mendapatkan putaran dari drive belt. Pada saat air conditioner switch-nya diaktifkan, magnetic clutch akan bekerja menghubungkan putaran dari puli kompresor akan terhubung dengan poros pada kompresor. Hal tersebut akan membuat kompresor AC bekerja. Kompresor AC akan menghisap gas atau udara dari evaporator yang memiliki suhu dan tekanan yang rendah. Lalu udara yang memiliki suhu dan tekanan yang rendah akan dikompresikan oleh kompresor sehingga gas dan udara tersebut memiliki temperatur dan tekanan yang tinggi. Gas atau uap yang dihasilkan yang memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi tersebut akan disalurkan masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor ini, freon pada saat mengalir akan mengalami penurunan suhu dan tekanan karena dibantu dengan cooling fan. Di dalam kondensor, gas atau uap yang didinginkan tersebut akan berubah menjadi cairan
Lalu cairan yang dihasilkan oleh kondensor tersebut akan dikirimkan masuk ke receiver atau dryer. Di dalam receiver atau dryer tersebut, cairan yang dihasilkan oleh kondensor akan disaring dari partikel-partikel kecil sehingga terpisah dari kotoran. Lalu cairan yang sudah bersih tersebut akan disalurkan menuju ke expansion valve. Di expansion valve, suhu dan tekanan pada cairan tersebut akan mengalami penurunan suhu dan temperatur sehingga menjadi rendah. Lalu cairan tersebut juga akan diubah menjadi gas atau uap dengan proses spraying. Lalu gas atau uap yang dihasilkan oleh expansion valve tersebut yang memiliki temperatur dan tekanan yang rendah akan dikirimkan masuk ke dalam evaporator. Di dalam evaporator, gas atau uap yang sudah memiliki tekanan yang rendah tersebut dan suhu yang rendah akan didinginkan sebelum masuk ke dalam kabin. Pada saat evaporator bekerja dan menghasilkan gas atau uap udara yang memiliki temperatur dan tekanan yang rendah, akan dihembuskan oleh blower. Blower akan menghembuskan udara yang dingin tersebut agar masuk ke dalam sirip-sirip AC dan masuk ke dalam kabin, sehingga udara tersebut akan mendinginkan suhu yang di dalam kabin. Lalu udara dan gas yang dihasilkan oleh evaporator tersebut juga akan dihisap kembali oleh kompresor sehingga masuk ke dalam kompresor kembali. Sirkulasi tersebut akan berulang-ulang seterusnya pada saat air conditioner diaktifkan pada kendaraan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.